Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Kota Merauke, kota paling pojok timur dari Indonesia. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak kalian bukan untuk melihat keindahan dari Kota Merauke, tetapi saya ingin mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang lebih penting daripada itu, dari Kota Merauke. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan proyek strategis nasional yang ada di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini adalah proyek milik pemerintah pusat. Lalu pemerintah pusat menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya dengan maksud dan tujuan untuk percepatan pembangunan dan penguatan perekonomian negara. Namun, upaya pemerintah ini justru menimbulkan polemik dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat adat setempat. Sehingga pada video saat ini, pada pembahasan saat ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua supaya kita melihat polemik semacam apa yang timbul di kalangan masyarakat dan hal-hal janggal apa saja yang terjadi dalam proyek ini. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa simak ke depannya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari video ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua bagaimana kita memahami proyek strategis nasional ini dari segi kajian perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi dalam peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 pada bab 1, pasal 1 bagian A menjelaskan bahwa proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Nah, itu dalam konteks dia punya definisinya, itu saya lihat di dalam peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 itu ada. Nanti rekan-rekan bisa coba share di Google untuk melihat. Itu tujuan dari proyek ini. Kemudian kita melangkah lagi ke yang berikutnya. Proyek strategis nasional ini dari skala tingkat nasional di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari tingkat nasional, sebenarnya proyek strategis nasional atau PSN ini, jikalau dibaca secara keseluruhan, programnya cukup banyak. Program PSN ini cukup banyak, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan juga kereta api. Ada banyak pembangunan yang sudah digarap oleh pemerintah pusat melalui proyek yang saat ini, proyek strategis nasional ini. Pada tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ke publik bahwa pemerintah telah menyelesaikan 170 proyek strategis nasional di seluruh Indonesia. Akan tetapi, ada banyak proyek juga
yang dihentikan karena belum ada anggaran. Itu Pak Airlangga Hartarto menyampaikan ke publik, ke media seperti itu. Jadi terkait dengan cangkupan dari proyek strategis nasional ini ada banyak. Saya sempat baca-baca juga di media, itu ada banyak macam-macam program yang didorong oleh pemerintah. Nanti rekan-rekan bisa search sendiri di Google atau di YouTube, nanti bisa cari tahu. Kita lanjut lagi terkait dengan proyek strategis nasional di daerah Papua. Di Papua sendiri ada beberapa kota yang ditempatkan sebagai kawasan target dari proyek strategis nasional ini. Seperti di Kota Sorong Selatan, terus Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarmi, termasuk dengan Kota Merauke di Papua Selatan. Cuman saya tidak akan bahas melebar ke sana, tapi pada topik pembahasan saya saat ini saya akan berfokus pada Kota Merauke di Papua Selatan. Seperti itu, rekan-rekan. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti daripada video ini, yaitu Proyek Strategis Nasional atau disingkat PSN dan Food Estate di Merauke, Papua Selatan. Nah, Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke, Papua Selatan ini kalau kita lihat lagi dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko nomor 8 tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Komenko nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Kemudian tidak sampai di situ. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 15 tahun 2024 tanggal 19 April tahun 2024 tentang Satuan Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di dalam percepatan pembangunan swasembada pangan ini, itu ketua Satgasnya ditunjuk oleh Presiden sendiri, ditunjuk langsung kepada Bahlil. Bahlil ditunjuk sebagai koordinator untuk mendorong proyek ini di Kabupaten Merauke. Seperti cuplikan yang saya ada tampilkan di awal video tadi. Di situ ada Bahlil yang jalan-jalan di bawah perkebunan tebu itu. Nah, di dalam proyek strategis nasional yang ditempatkan ke Merauke sendiri sesuai dengan riset yang saya baca-baca di media dan juga saya nonton dari berbagai media, terutama media-media lokal yang sudah memberitakan ke publik. Di situ saya lihat ada 3 agenda utama yang didorong oleh pemerintah pusat. Yaitu yang pertama, agenda pertama yaitu cetak sawah 1 juta hektar. Kemudian agenda kedua, perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar. Dan yang ketiga, proyek optimalisasi lahan atau OPLA seluas 40.000 hektar menjadi, yang awalnya 40.000 hektar menjadi 100.000 hektar. Dan dari ketiga program yang didorong oleh pemerintah ini terbagi dalam 5 daerah atau 5 kawasan di area Kota Merauke. 5 kawasan ini akan saya coba sampaikan satu persatu. Jadi dalam 5 kawasan ini disebut klaster. Jadi pada klaster 1
itu terdapat di Pulau Kimam, kawasannya mencangkup 2 distrik. Dan yang klaster kedua di distrik Iluwayap terdapat kawasan 4 kampung. Dan yang klaster ketiga di distrik Merauke, distrik Nao, Nao Kenjerei, distrik Tanah Miring, distrik Jagebob, distrik Semangga, distrik Kurik, dan distrik Malin. Kemudian klaster keempat terdapat di distrik Okaba, distrik Tubang, dan distrik Buti. Klaster kelima yang terakhir terdapat di distrik Muting, distrik Ulin, distrik Eligobel, dan distrik Sota. Jadi yang klaster 5 terakhir ini itu dia beriringan ke arah jalan yang mau menuju ke Kabupaten Bovendigul. Jadi proyek-proyek ini, perluasan lahan ini akan ketemu sama tapi perusahaan yang sudah digarap oleh PT Korindo, lahan-lahan yang digarap oleh PT Korindo maupun Indo Asiana Lestari yang berkuasa di kawasan Bovendigul di areal bawah. Itu nanti ini berpotensi nanti dia akan sambung. Maka hutan di area tengah ini itu saya sudah feeling sendiri bahwa ini pasti akan terjadi bolong di tengah. Hutan pasti akan hilang. Kemudian saya lanjut lagi dari 5 klaster yang saya sebutkan tadi atau 5 wilayah yang saya sebutkan tadi, itu di dalam 5 wilayah kawasan yang mau diolah oleh pemerintah melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah. Di situ dilibatkan sekitar 10 perusahaan untuk melakukan pembongkaran lahan. Menurut laporan koran Tempo berjudul Berbagai Konsesi Tebu di Lumbung Pangan Merauke, terdapat 10 perusahaan yang bergabung dalam 4 konsorsium grup proyek swasembada pangan di Merauke. 10 perusahaan ini mengelola tahap pertama proyek tebu yang digagas oleh Presiden Jokowi, atau kita sebut mantan Presiden Jokowi, di lahan seluas 637.429 hektar di klaster 3 yang dikhususkan hanya untuk tebu serta pabrik gula dan bioetanol. Jadi bayangkan saja, hanya cuma 3 perusahaan di kawasan 3 perusahaan beroperasi saya sudah mencapai. Jadi daftar perusahaan-perusahaan yang akan beroperasi di lahan tebu atau mereka menggarap perkebunan tebu itu nanti saya tampilkan di sini. Nanti kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara bisa nanti baca sendiri. Nanti saya sertakan di sini. Oke, kita next lagi. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, akses dan food estate percetakan sawah 1 juta hektar adalah perusahaan di bawah John Lynn Group. Yang pemilik dan pengendali perusahaan adalah Haji Andi Syamsuddin, atau yang sering disebut atau sekarang familiar disebut Haji Isam. Pengusaha kaya yang terkenal dijuluki sebagai Crazy Rich asal Kalimantan Selatan dan mempunyai kedekatan dengan Jokowi. Guys, orang ini namanya Haji Isam. Ia adalah pengusaha kelapa sawit, pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan yang dikenal ajir melintir. Kekayaan yang ia dapat adalah hasil menggarap kekayaan alam Indonesia, which is fine, itu bisnisnya dia. Bakal garap proyek food estate di Papua, perusahaan milik Haji Isam pesan 2.000 ekskavator dari Tiongkok senilai 4 triliun rupiah. Ini sekaligus juga memecahkan rekor sebagai pembelian ekskavator paling banyak di dunia. Pesanan ekskavator Haji Isam dari Tiongkok kayaknya udah nyampe nih di Merauke, Papua. Dan dengan ekskavator sebanyak ini, Haji Isam siap membabat habis dan menghancurkan 1 juta hektar
hutan di Papua. Kalian lihat di sini, eskavator-eskavator milik Haji Isam sudah mulai memasuki hutan-hutan di Merauke, Papua, dan mereka siap membabat habis 1 juta lahan hutan di Merauke, Papua. Masyarakat adat Papua tentu menolak, tapi mereka bisa apa? Melawan sang pemilik modal yang mendapat legitimasi dari sang penguasa. Program food estate di Kalimantan saja sudah terbukti gagal total. Mereka malah mau melanjutkan kegagalan ini dengan membuka proyek lumbung pangan di Papua. Entah apa yang ada di pikiran pemerintah ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan Haji Isam ya. Haji Isam itu hanyalah seorang pengusaha, di mana ketika dia dapat proyek dari pemerintah, dapat proyek dari Jokowi, dapat proyek dari Prabowo, dapat proyek dari Bahlil, ya dia senang-senang aja. Tapi bagaimana dengan dampak lingkungan? Bagaimana dengan kerusakan alam? Bagaimana dengan kerusakan ekosistem? Bagaimana nasib masyarakat adat yang terpinggirkan? Hal-hal tersebut tadi tidak pernah benar-benar dipikirkan oleh pemerintah kita. Yang ada di otak pemerintah kita hanya bisnis, bisnis, dan bisnis. Kita, rakyat Indonesia, sudah benar-benar muak dengan pemerintah Indonesia yang selama ini kerap membabat habis dan menggunduli hutan-hutan dengan dalih membuat ibu kota negara lah, dengan dalih proyek strategis nasional lah, dengan dalih bikin program food estate untuk ketahanan pangan lah. Seperti sebuah kisah yang selalu terulang. Pada akhirnya, hutannya habis dibabat, tapi pangannya tetap impor. Pak Mulyono, buat apa Anda berbicara panjang lebar di forum internasional tentang menjaga lingkungan, tentang zero emisi, tapi faktanya pemerintah di bawah kepemimpinan Anda sangat bengis dalam menghancurkan hutan-hutan di Indonesia. Itu kemarin bulan berapa ya? Bulan 5, 6, 7 sampai bulan 8 Agustus kemarin itu sempat viral. Sempat viral di situ karena keterlibatan Haji Isam ini dalam proyek strategis nasional, dan itu digandeng oleh pemerintah pusat dan dibawa turun langsung ke sana. Kapal dari Haji Isam itu langsung sampai ke Merauke, tiba di Pelabuhan Wanam dengan beliau punya kapal, langsung bawa dengan beliau punya helikopter lagi, dan itu dikawal secara ketat oleh pemerintah setempat dengan aparat berlapis, polisi, tentara, itu lapis. Dan tidak sampai di situ, beliau ini ketika tiba di Merauke, helikopternya juga terbang mendarat ke kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, itu kawasan untuk pembukaan lahan food estate. Itu beliau pantau ke sana, dan masyarakat itu menjadi takut, mereka menjadi panik, mereka kira mereka merasa bahwa mereka nih lagi dalam ancaman semacam itu. Kemarin itu sempat viral. Nanti rekan-rekan bisa coba baca-baca sendiri di media, itu banyak. Terus kita lanjut lagi dalam proyek strategis nasional yang berlangsung di Merauke sekarang. Dari banyak media saya melihat, pertama dari Bentala Rakyat, dari Tempo, dari banyak media lah, saya melihat itu di situ mengabarkan bahwa proyek ini berlangsung juga diduga ada keterlibatan aparat TNI dalam kerja-kerja proyek strategis nasional di Merauke. Tepat pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, pemerintah pusat melalui Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan 5 batalion baru di Papua. 2 batalion baru itu ditempatkan di Kota Merauke, Papua Selatan. Pembentukan 5 batalion baru di Papua dan pembentukan 2 batalion baru di Merauke dilakukan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengawasan. Katanya sih begitu. Tidak berselang lama, pada bulan yang sama, pemerintah pusat langsung mengirim tentara dalam jumlah yang sangat banyak ke Papua. Informasi ini disampaikan oleh BB News Indonesia. Sebanyak 1.300 personil yang sudah ditempatkan ke Merauke, Papua Selatan. Itu tahap pertama sudah di drop datang, lalu tahap kedua itu yang di drop lagi. Jadi gila. Nah, dalam ini yang sempat memicu polemik di kalangan masyarakat setempat,
karena penambahan militer yang semakin banyak. Pemerintah mengerahkan ribuan tentara untuk membantu proyek itu. Untuk apa kehadiran pasukan yang begitu besar di sana? Ya, seolah-olah di situ zona perang ya, yang harus dikawal begitu ketat. Tetapi kehadiran mereka saja sudah meneror masyarakat itu. Ya, dengan kemana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau. Dan orang yang tadinya begitu bebas, ya mereka tidak sebanyak bersuara. Pada 2 Oktober lalu, Panglima TNI meresmikan pembentukan 5 Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan atau Yonif PDR di Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. 2 batalion ditempatkan di Papua Selatan. Kantor Berita Antara menyebut jumlah prajurit yang ditempatkan di Papua Selatan mencapai lebih dari 1.300 prajurit. Jumlah itu di luar satuan tugas pengamanan yang sebelumnya sudah dibentuk di Bumi Cendrawasih. Kalau kita lihat ini memang tidak sesuai prosedur sebenarnya. Masa sih orang mau melakukan pekerjaan yang biasa-biasa, perkebunan biasa harus melibatkan aparat TNI Polri? Ngapain begitu? Nah tapi ini tidak. Ini berbanding terbalik dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Pemerintah benar-benar mereka tuh sangat arogan dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Mereka arogan. Ya mungkin ada ketakutan dari pemerintah, mungkin nanti dihadang oleh masyarakat setempat, sehingga pembentukan 2 batalion baru dalam waktu yang memang tidak lama, batalion baru dibuat dan pengiriman aparat militer ke Papua Selatan itu dalam jumlah yang sangat banyak, 1.300. Gila, ini kayak orang lagi dalam situasi yang memang konflik atau lagi dalam situasi yang perang antara negara, begitu pasukan dikirim dalam jumlah yang banyak. Ini benar-benar tidak masuk akal sekali kalau kita merefleksikan dengan fakta yang ada saat ini. Tidak masuk akal. Nah, dari situasi yang sudah berlangsung ini dengan pengiriman militer yang dalam jumlah yang banyak ini kemudian membuat masyarakat lokal yang ada di Kota Merauke, baik itu pendatang maupun masyarakat adat, orang-orang tua, dewasa, anak-anak, itu mereka semua merasa panik dengan kehadiran TNI yang dalam jumlah banyak itu turun ke Merauke. Lalu TNI yang dikirim, personil TNI yang dikirim ke Kota Merauke, setiap hari mereka bertugas dalam kondisi atau dalam posisi yang memang siap siaga. Mereka dengan pakaian lengkap, dengan amunisi semua lengkap, baru mereka kawal kemana pergi mereka jalan. Ini keterangan-keterangan ini saya lihat di media, bahkan sesuai dengan cuplikan-cuplikan video yang saya lihat di media, di YouTube, di Instagram. Itu banyak masyarakat adat yang bilang begitu. Kami merasa khawatir, kami merasa tertekan karena kehadiran tentara dalam jumlah yang banyak di tempat kami. Jadi ini memang sangat meresahkan betul. Pemerintah coba segera mengevaluasi lagi ini, mengevaluasi ulang dan coba segera kasih stop. Ini berbahaya sekali untuk psikologis masyarakat yang ada di sana. Mereka terganggu. Masyarakat lokal yang ada di Merauke itu mereka punya tempat tinggal di sana. Mereka punya tanah di sana. Jadi seharusnya tuh mereka punya hak untuk hidup secara bebas, hidup bebas dari rasa takut. Tidak boleh sampai mereka tuh kehidupan mereka tuh terusik. Mereka hidup dalam bayang-bayang intimidasi atau ketakutan, itu tidak boleh. Jangankan membunuh, kehadiran militer dalam jumlah yang banyak mengganggu psikologi itu juga sudah sangat merugikan masyarakat lokal yang ada di sana. Saya berpikirnya seperti itu. Bukan saya berpikir seperti ini dengan pikiran saya sendiri, tapi memang banyak kalangan tokoh-tokoh maupun masyarakat adat banyak juga yang menyampaikan pendapatnya seperti begitu. Dan ini memang sangat tidak sesuai dengan SOP atau prosedur yang ada di dalam undang-undang aparat TNI Polri itu sendiri, tentara itu sendiri. Tugas pokok
tentara itu bukan mengawasi lahan-lahan pertanian yang ada di masyarakat lokal, bukan mengawasi perusahaan-perusahaan milik investor yang mau buka lahan di mana-mana. Itu bukan tupoksi dari kerja-kerja tentara. Ini sebenarnya kalau kita lihat nih dari kajian dia punya SOP-nya, ini juga sudah terlalu melenceng jauh sekali, bahaya. Dari fakta yang terjadi saat ini di Merauke, pengiriman militer dalam jumlah besar, saya kira ini menjadi contoh juga buat rekan-rekan yang lain supaya bisa memahami untuk setiap daerah vital atau tempat-tempat yang punya potensi sumber daya alam di daerah Papua lainnya seperti di Intan Jaya, terus di Timika, Freeport sana, terus di Sorong, terus di Kerom. Hampir setiap daerah di Papua yang memiliki potensi dan di situ ada dikerjakan oleh perusahaan sedang garap, itu pasti pemerintah tuh pasti kirim tentara atau militer itu dalam jumlah yang besar. Tujuannya untuk mengawal berjalannya proyek-proyek itu, berjalannya proyek yang digarap oleh perusahaan. Itu beberapa tahun belakangan itu kebiasaan ini terus berlangsung di Papua, sehingga muncul di publik itu pengiriman militer sekian banyak ke Papua, pengiriman militer sampai sekarang di Merauke ini sekarang terjadi seperti itu. Saya kira di Merauke yang sekarang terjadi di Merauke ini menjadi sebuah acuan fakta baru bahwa rekan-rekan semua yang ada di daerah di luar Papua itu bisa memahami bahwa sebenarnya tentara ini yang dikirim ke sana itu sebenarnya bukan menjaga keutuhan negara sebenarnya, tapi mereka tuh mengawasi investor yang ada kerja di sana, yang sedang eksploitatif di sana tuh mereka tuh dikawal dikirim ke sana untuk mengawal perusahaan sebenarnya. Jadi ini yang saya kira rekan-rekan perlu pahami baik-baik supaya jangan lagi untuk bela-bela atau mendukung tentara tuh ke Papua menjaga ini menjaga, tidak. Mereka tidak menjaga keutuhan negara, mereka tuh jaga investor, mereka tidak jaga masyarakat, mereka tidak jaga ini. Saya kira itu yang perlu kalian pahami baik-baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam proyek strategis nasional yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan saat ini, ternyata ada 5 hal yang menjadi janggal dalam proyek ini. 5 hal itu nanti saya sebutkan satu persatu. Yang pertama sekali, tidak ada keterbukaan informasi ke publik. Ketika perusahaan atau ketika proyek ini awal-awal mau dilakukan oleh pemerintah, awal-awal diancang-ancang oleh pemerintah, itu tidak ada informasi yang terbuka ke publik, sehingga masyarakat adat di sana, masyarakat lokal di sana itu mereka tidak tahu dengan informasi yang ada. Mereka tidak tahu bahwa tanah adat mereka ini masuk dalam kawasan proyek strategis nasional atau tidak. Itu mereka tidak tahu. Tiba-tiba masyarakat adat yang tiba-tiba mereka cuma kaget saja bahwa ternyata mereka punya kebun itu digusur. Tiba-tiba mereka punya depan rumah nih alat berat lewat. Di situ orang mereka kaget. Ternyata ini proyek strategis nasional ini ternyata alat-alat berat sudah digerakkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat mulai kagetnya di situ. Kami tidak tahu. Dengan tiba-tiba alat berat ini sudah turun, langsung mereka mulai kerja penggusuran, pembabatan hutan. Itu bahkan tanaman yang ada di situ termasuk saya sendiri, pisang-pisang saya digusur. Jadi hutan kami sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Nah, dengan adanya isu ini sudah sebar luas ke masyarakat dan masyarakat bingung. Maka saya saat itu sebagai ketua forum masyarakat adat Malin Anim Kondo Digul mengumpulkan tua-tua adat dan marga-marga hak pemilik ulayat. Pada saat itu memang saling bertanya, apakah di sini akan ada perusahaan? Tapi tidak ada. Apakah ada penjelasan dari pemerintah datang ke kampung-kampung
untuk mensosialisasikan ini petanya, ini seperti ini. Atau diundang lah paling enggak. Diundang itu tidak ada. Itu poin yang pertama yang menjadi janggal. Tidak ada keterbukaan informasi. Kemudian kejanggalan yang kedua itu tidak ada musyawarah bersama dengan masyarakat adat yang ada di kawasan Kota Merauke. Baik itu di dalam Kota Merauke sendiri maupun dari Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul. Sebenarnya beberapa kabupaten yang ada di situ, beberapa masyarakat adat yang ada di kawasan dekat Kota Merauke itu harus dilibatkan sebenarnya supaya melakukan dialog bagaimana proyek ini bisa dijalankan atau tidak. Itu harus melakukan musyawarah dulu bersama masyarakat adat, tapi itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kota Merauke. Itu tidak dilakukan dan ini menjadi hal yang janggal juga. Kemudian kejanggalan yang ketiga tidak ada kajian AMDAL. Proyek ini cenderung sentralistik, dari atas langsung turun ke bawah, dan cenderung kalau kita lihat proyek ini terlalu terburu-buru. terlalu tergesa-gesa sehingga pemerintah tuh langsung main satset begitu tanpa memikirkan dampak daripada program ini ketika dijalankan, dampaknya nanti seperti apa. Mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya pikirnya adalah impact daripada itu. Kita ingin hasil, tapi dampak mereka tidak pikir. Nah, itu yang kemudian kajian AMDAL ini tidak, sampai proyek ini sudah berjalan pun kajian AMDAL belum ada. Saya lihat atau saya dengar keterangan juga dari Ketua Forum Masyarakat Adat dari wilayah Kota Merauke, Bapak Simon Balagaise. Dia bilang di channel YouTube siapa ini? Nanti saya tampilkan videonya di sini. Saya kurang tahu apa diteliti atau AMDAL-nya insinyur siapa yang melakukan penelitian ini. Ya. Itu sempat dia sampaikan bahwa proyek ini berlangsung, ini belum ada kajian AMDAL juga. Sehingga saya ketika nonton itu saya juga menjadi geleng-geleng kepala. Kok bisa ya sampai segitunya? Padahal ini proyeknya bukan main-main. 2 juta hektar ini lahan yang bukan kecil. Ini gila, ini besar. Tapi kok AMDAL-nya tidak dibikin? Miris betul. Oke, itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke kejanggalan yang keempat. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Karena proyek strategis nasional di Merauke ini terlihat sangat sentralistik, sehingga pemerintah pusat, pemerintah Indonesia secara tidak langsung itu telah melanggar prinsip internasional yang disebut sebagai FPIZ. Nah, di dalam prinsip ini disebutkan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan harus sudah ada dilakukan oleh pemerintah, harus sudah ada. Persetujuan atas dasar masyarakat adat itu harus ada sebelum kegiatan pembangunan ini dilaksanakan atau dilakukan di tanah mereka. Dalam prinsip ini itu ada penyebarannya. Nanti saya bacakan secara ringkas. Prinsip yang pertama yaitu bebas. Persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi. Proses ini diarahkan sendiri oleh komunitas yang diminta persetujuannya tanpa terhambat oleh paksaan, harapan, atau tenggat waktu yang ditetapkan dari luar. Itu prinsip pertama, bebas. Prinsip yang kedua, sebelumnya persetujuan diminta cukup jauh sebelum adanya otorisasi atau dimulainya kegiatan apapun. Oke, ini harus digarisbawahi. Itu prinsip yang kedua sebelumnya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, terinformasikan. Keterlibatan dan jenis informasi yang harus diberikan sebelum diminta persetujuan dan juga sebagai bagian dari proses yang sedang berlangsung. Informasi harus dapat diakses, jelas, konsisten, akurat, konstan, dan transparan, serta disampaikan dalam bahasa yang tepat dan format yang sesuai dengan budaya. Itu prinsip yang ketiga, terinformasikan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu persetujuan. Nah, di dalam persetujuan ini mengacu pada keputusan kolektif yang dibuat oleh pemegang hak dan dicapai melalui proses pengambilan keputusan
adat di masyarakat. Dalam prinsip FPIZ itu bilangnya begitu, dan prinsip ini, aturan ini berlaku secara internasional di berbagai negara, dan prinsip ini membantu masyarakat adat untuk bagaimana mereka punya hak hidup, mereka punya hak atas tanah, hak atas kehidupannya, itu tidak direnggut paksa oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Prinsip ini telah diakui dan sudah berlangsung di banyak negara. Kemudian dari prinsip ini kalau kita tarik dan kita masukkan lagi dalam proyek strategis nasional yang berlangsung saat ini di Merauke, ini sama sekali bermasalah. Karena sesuai dengan kejanggalan pertama yang saya sudah sampaikan bahwa tidak ada keterbukaan informasi ke publik. Itu bermasalah, dia bermasalah karena melanggar prinsip FPIZ itu. Tadi saya sampaikan. Kemudian kejanggalan yang kedua tadi saya sampaikan di awal, tidak ada musyawarah bersama masyarakat adat di sekitar Kota Merauke. Ini juga melanggar prinsip yang saya sebutkan tadi, FPIZ. Sehingga ini kalau diproses dari segi hukum internasional dibawa ke pengadilan internasional, ini pemerintah Indonesia bisa kocar-kacir karena ini melanggar hak-hak masyarakat adat yang ada di Papua, melanggar hak-hak hidupnya, dan telah membuka lahan yang luasnya tuh mencapai jutaan hektar. Ini gila. Oke, saya lanjut. Kemudian yang menjadi janggal tidak hanya pada prinsip itu. Saya akan melanjutkan yang menjadi janggal juga di dalam proyek ini. Pemerintah telah melanggar juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana dalam pasal 18B ayat 2 yang di situ berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B ayat 2 seperti yang sudah saya bacakan tadi itu, kalau kita amati secara mendalam, memang negara ini sudah secara perundang-undangan, secara peraturan yang formal, memang dia sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di seluruh kawasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dia mengakui eksistensinya. Cuman sekarang yang menjadi problem itu adalah tindakan negara di kawasan proyek strategis nasional di Merauke. Itu sama sekali melanggar peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia itu sendiri. Dia melanggar aturan hukum yang ada. Dan ini miris sekali. Kok bisa ya negara punya peraturan tapi dia langgar sendiri. Dan ini sangat merugikan untuk kami orang asli Papua secara keseluruhan, dan saya secara khusus dari daerah Papua Selatan, dari Bovendigul. Saya merasa ini negara mengkhianati kita dengan dia punya undang-undang sendiri. Kami diakui secara perundang-undangan, tetapi tindakannya tuh terlalu brutal sampai undang-undangnya dia langgar sendiri. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Kontroversi dari negara tidak hanya pada peraturan perundang-undangan ini, tetapi nanti saya memperlihatkan yang satu lagi. Nah, yang menjadi janggal juga di dalam proyek ini, itu kita lihat tidak hanya janggal di dalam Undang-Undang Dasar itu tadi saya sampaikan, tetapi di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 itu pada pasal 43 ayat 1 sampai 5, di situ juga sudah menuliskan bahwa poin pertama di situ atau ayat 1 di situ berbunyi, pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku dan seterusnya. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus ini
undang-undang ini juga dilanggar oleh pemerintah pusat. Karena secara hukum pemerintah nih mengakui dan pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang ada di Papua untuk menjalankan pemerintahan, mengelola sumber daya yang ada di sana, terus menjaga ketertiban, terus melindungi masyarakat adat. Secara perundang-undangan, secara aturan, itu pemerintah sudah atur begitu. Tetapi dalam praktek, ini pemerintah cenderung sentralistik dan pemerintah pusat ini melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat sejak tahun 2001. Ini sangat miris dan itu sangat merugikan untuk kami orang Papua. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, nanti saya tampilkan slide-nya, nanti rekan-rekan bisa baca. Atau nanti kalian bisa search di Google, lalu bisa cari di situ. Dari Otsus ini juga dia berkesinambungan sama tatanan perundang-undangan. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang tentang pemerintah daerah maupun undang-undang tentang pemerintah desa, di mana di situ secara perundang-undangan itu sudah mendeskripsikan bagaimana eksistensi dari masyarakat adat dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu punya kewenangan, mereka punya kewenangan untuk menerima atau menolak proyek atau pembangunan atau apapun itulah yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tuh, semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, tidak hanya di Papua. Itu dalam undang-undang pemerintah daerah, itu pembagian kewenangan ada di sana. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada di Merauke, mereka menolak itu sebenarnya bisa, karena secara perundang-undangan ada. Apalagi ditambah dengan Otsus lagi. Tapi peraturan perundang-undangan seakan-akan tidak berlaku di sana. Ini yang sangat disayangkan. Tingkat desa saja dia punya perundang-undangan gitu loh. Pemerintah desa dia juga punya hak dan kewenangan untuk dia menerima atau menolak. Karena dia bagian dari kesatuan wilayah yang sudah dibagi-bagi dan diberikan kebebasan otonom juga untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan kesatuan masyarakat adat yang ada di tingkat terkecil. Desa itu diakui dan dia punya kewenangan. Apalagi tingkat yang provinsi atau kabupaten. Sebenarnya itu bisa begitu, tapi ini hanya permainan-permainan uang yang dimainkan sehingga ini semua diamburadurkan. Saya sendiri merasa miris dan ini sangat disayangkan. Mungkin pihak-pihak yang terlibat di dalam manipulasi ini, pihak-pihak mereka mungkin tidak merasa dirugikan, tetapi kami masyarakat kecil ini, kami orang kecil, kami masyarakat lokal, kami merasa dirugikan karena kami merasa ditipu dan merasa dikhianati seperti itu. Ketika kalau kita tinjau dari berbagai prinsip yang ada, terus berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Ini peraturan-peraturan ini, prinsip ini dibuat untuk bagaimana meminimalisir kejanggalan-kejanggalan yang ada begitu. Untuk menciptakan ekosistem atau menciptakan taraf kehidupan kita yang setara, yang stabil. Tapi ini justru dirusak oleh mereka, sangat disayangkan. Saya lanjut lagi, terus kejanggalan yang berlanjut lagi tidak hanya di undang-undang Otsus itu, tetapi ketika pada saat awal mantan Presiden Jokowi ke Merauke untuk melihat kawasan lahan food estate di Merauke, ketika proyek ini dijalankan pun itu banyak pihak yang buka suara di publik bahwa ternyata Majelis Rakyat Papua (MRP) itu tidak dilibatkan juga di dalam proyek strategis nasional. Itu saya lihat dari beberapa media yang sampaikan begitu. Pada saat itu Ketua MRP Bapak Damenius Katayo mengatakan memang PSN di Merauke itu tidak pernah diundang oleh pemerintah Kabupaten Merauke maupun provinsi. Ya. Bahkan Bapak Jokowi pada saat itu datang ke Distrik Tanah Miring baru-baru ini meresmikan itu Ketua MRP tidak dilibatkan di sana. Sehingga kami lihat di media itu ada protes juga dari Ketua MRP bahwa kenapa kita tidak dilibatkan sebagai lembaga. Nah, ini juga sebenarnya menjadi janggal karena apapun kebijakan pemerintah yang ada di sana, proyek-proyek, program, bahkan sampai sektor politik pun itu semua kan harus berjalan juga secara beriringan bersamaan dengan MRP.
Karena daerah Papua itu kawasan yang memang sudah dikhususkan begitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. Maka di dalam peraturan perundang-undangan itu dikawal oleh MRP, Majelis Rakyat Papua. Jadi dia punya kendali penuh, dia satu paket dengan kekhususan itu. Jadi dia kalau tidak dilibatkan dalam program-program atau proyek-proyek yang akan berlangsung di tanah Papua, itu sangat dikhawatirkan. Karena MRP itu lembaga representasi dari kultur orang Papua, dan dia yang akan memelihara keaslian, kearifan lokal, bahkan kehidupan segala macam jenis khas khusus yang ada di daerah Papua. Itu semuanya tuh dia ini punya kendali ada di situ, sehingga kalau tidak dilibatkan ini memang sangat disayangkan, dan menurut saya ini janggal juga. Ini bisa menjadi pertanyaan, kenapa sih pemerintah pusat sampai bisa melanggar-langgar macam begini, seakan-akan tergesa-gesa. Kemudian berlanjut lagi, yang menjadi janggal dalam proyek ini, yang terakhir itu, yang kelima adalah pemerintah tuh tidak melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Banyak proyek yang pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya, khususnya di pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek yang dibuat dan diturunkan ke Merauke itu mengalami kegagalan. Tidak ada dampak positif di situ, justru bencana yang timbul di sana. Masyarakat kehilangan lahan, air laut mengalami kenaikan, terus segala macam bencana terjadi di situ. Bencana terjadi pada ekosistem, segala ekosistem yang ada di situ tercemar, sehingga masyarakat mengalami dampak dan mengalami kerugian yang besar. Itu pemerintah Jokowi kemarin, atau baru saja ganti ini, tidak berkaca juga pada itu. Sehingga bagaimana melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan itu bagaimana coba dibuat kajian yang lebih komprehensif, coba dibuka sebuah dialog yang baik dengan masyarakat, supaya bagaimana dirundingkan dulu. Karena masyarakat itu punya hak juga untuk menerima atau menolak. Mereka manusia, mereka punya hak begitu. Terus proyek ini juga pernah gagal, macam kita lihat di Kalimantan sana. Itu juga kan gagal. Yang berlangsung di Merauke juga gagal. Tidak ada hasil di situ. Ini pemerintah coba melihat bagaimana, lihat baik-baik, supaya buat kajian yang baik-baik. takutnya itu kalau pemerintah tidak melihat ke pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini akan menciptakan masalah baru lagi di kehidupan masyarakat setempat. Karena sebelumnya yang dibuka lahan yang masih ribuan hektar saja, dampaknya sudah sangat luar biasa di masyarakat lokal di Merauke. Apalagi yang sekarang mencapai 2 juta hektar. Wah, gila itu. Halo teman-teman semua, setelah kemarin kita bicara soal yang umum-umum saja dari proyek strategis nasional, hari ini kita akan dive in tentang bagaimana proyek strategis nasional ini terlebih khusus tentang proyek cetak sawah sebesar 1 juta hektar. Teman-teman, sebelum adanya proyek strategis nasional ini, di Merauke itu sudah ada yang namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate. MIFE ini diinisiasi di era pemerintahnya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa itu Bupati Kabupaten Merauke adalah Jatmu Bagepse. Tapi kenapa sekarang hari ini kita tidak lagi mendengar tentang yang namanya MIFE? Karena MIFE adalah proyek gagal. Proyek MIFE yang gagal ini justru menimbulkan yang namanya petaka sosial ekonomi, deforestasi, dan juga bencana ekologi. Itu sangat miris, dan saya sendiri sangat mengkhawatirkan ini akan berdampak serius. Jadi kalau bisa pemerintah coba lihat banyak hal yang sudah mereka langgar ini, coba segera introspeksi diri dan coba segera mengevaluasi lagi. Kita masuk lagi untuk melihat dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional, pasal 10 dan 11, bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan
tahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan hidup dan penggunaan kawasan hutan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek. Namun faktanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pemerintah daerah maupun pengembang proyek belum menunjukkan dokumentasi studi kajian lingkungan hidup strategis dari proyek strategis nasional atau PSN di Merauke yang seharusnya dilakukan sejak awal sebelum proyek beroperasi. Demikian pula belum ada atau ditutup informasi data identifikasi perizinan perusahaan dan non-perizinan. Rekomendasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dari pihak kementerian dan lembaga terkait. Artinya, proyek PSN di Merauke berlangsung dengan mengabaikan ketentuan hukum negara dan berjalan hanya berdasarkan kesepakatan penguasa pengendali otoritas negara. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat dari segi peraturan perundang-undangan dan fakta di lapang itu memang melenceng jauh. Banyak hal yang memang bermasalah. Dari segi peraturan, implementasi, semua carut marut, semuanya kacau. Ya, cenderung proyek ini berjalan hanya sebatas kepentingan para elit-elit kapitalis, elit-elit pemodal, dan pemerintah. Cenderung ini hanya untuk bisnis, bukan ketahanan pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau yang narasi yang sering disampaikan oleh pemerintah. Saya kira itu penyampaian yang tidak akan dicapai. Tapi ini yang sebenarnya ini untuk kepentingan golongan tertentu. Sepertinya begitu. Dari diskusi dan penyampaian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian saya kerucutkan dan merefleksikan apa saja dampak-dampak yang akan timbul dari keberadaan proyek strategis nasional di Merauke, Papua Selatan sekarang dan nanti. Nah, di sini saya merumuskan ada 5 poin yang akan terjadi dampak di sini. Dampak buruk yang pertama akan terjadi adalah masyarakat adat sekitar akan kehilangan tanah adat. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti akan terjadi. Bukan akan terjadi, tapi sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Dari proyek sebelumnya itu memang sudah berlangsung. Dan saya pernah sampaikan juga bahwa di Kota Merauke itu masyarakat penduduk lokal, masyarakat adat setempat yang orang asli itu mengalami penyorotan atau mengalami peminggiran akibat dari perkembangan masif di kota. Apalagi ditambah dengan efek semacam ini, sehingga masyarakat adat itu benar-benar akan kehilangan kendali atas tanah, wilayah adat mereka. Mereka akan kehilangan dan mereka akan terdampar. Hidup menjadi terombang-ambing di atas mereka punya tanah sendiri. Seperti begitu. Itu dampak buruk yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, dampak buruk yang terjadi juga masyarakat adat akan sulit untuk mencari bahan makanan. Ya, ini jelas. Seperti yang pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, bahwa memang rata-rata kami orang lokal di sana, orang Papua asli, itu memang kehidupan kami tergantung di alam. Hutan adalah sumber kehidupan, jadi ketika hutan ini mengalami penggusuran dalam jumlah yang besar, mengalami kegundulan, maka itu secara tidak langsung akan mempersulit masyarakat lokal di sana, masyarakat adat untuk mencari bahan makanan. Baik itu untuk berburu, untuk buat kebun, perkebunan lokal, itu mereka akan mengalami kesulitan akibat dari pembongkaran lahan yang masif. Ada cuplikan-cuplikan video yang sudah saya kumpulkan, akan saya tampilkan.
kalian bisa nonton, silakan. Kemudian dampak buruk yang ketiga yang saya susun di sini yaitu perekonomian masyarakat itu, perekonomian lokal akan terancam. Jadi masyarakat di sana yang mereka hidup dengan cara-cara mereka, dengan mereka berburu dan hasil itu mereka jual, dan mereka berjualan dengan tradisi budaya dan dengan cukup alat-alat fasilitas yang cukup sederhana, itu kemudian akan mengalami pergeseran akibat dari adanya perusahaan besar ini. Perekonomian lokal masyarakat itu tidak bisa lagi menjadi kuat karena persaingan itu sangat beda jauh. Perekonomian masyarakat yang di sana berjalan itu kan perekonomian yang memang apa adanya, sederhana begitu. Berkebun, habis itu jual antara sesama begitu. Perputarannya tuh dia jalan begitu. Tapi ketika perusahaan yang hadir di sana dengan segala kapasitas yang besar itu, ketika ada di tengah-tengah mereka sekarang itu secara tidak langsung akan membunuh putaran ekonomi yang berlangsung di tingkat masyarakat secara lokal. Itu akan membunuh. Saya memprediksikan itu. Dan ini tidak hanya saya berpikir sendiri, tetapi ada juga tulisan-tulisan yang saya baca di media, terutama di Pusaka Bentala Rakyat. Di situ juga sudah dijabarkan bahwa perekonomian lokal masyarakatnya akan terancam akibat dari keberadaan proyek strategis nasional ini. Oke, itu dampak buruk yang ketiga. Yang keempat, dampak buruk yang keempat adalah merusak lingkungan. Dan yang kelima, merusak semua ekosistem alam yang ada. Saya kira ini pasti akan melebar ke depan lagi. Semakin dibuka lahan, ini akan terjadi tingkat kerusakan yang memang sangat luar biasa. Karena pada tahun-tahun sebelumnya di pemerintahan SBY dan maju-maju sampai Jokowi kemarin, itu saja dampak dari pembukaan lahan itu sudah memunculkan banyak aspek di sana, sudah menimbulkan dampak buruknya itu luar biasa. Mulai dari segi lingkungan hidup, mulai dari terus menjalar lagi ke ekosistem sungai, bahkan di darat, semua yang ada itu akan terancam. Air laut mengalami kenaikan dan pinggiran pemukiman atau kediaman masyarakat adat yang ada di pesisir itu akan tenggelam, banjir akan terjadi. Itu semua dampak buruk nanti akan terjadi akibat dari pembongkaran lahan. Dampaknya seperti apa yang dulu? Ada dampaknya apa enggak dulu? Iya, ada. Oke. Dampaknya itu khususnya dulu itu ada sagu-sagu yang mungkin di sekitar tadi yang diceritakan tadi mati ya. Itu sagu mati karena air laut masuk gitu. Benar. Ya. Okay. Terus di daerah-daerah yang memang resapan air dulu dibatasi oleh pohon-pohon mangrove, itu dibongkar oleh bulldozer atau beko. Buat drainase dari muara pantai itu, laut itu sampai ke dalam ke hutan, sehingga di sekitar situ ketika air pasang banjir. Ya, jadi menyebar ke arah sawah-sawah itu, dan dulu pernah ditanamkan padi di situ, tapi sampai saat ini itu setelah dibongkar itu tidak bisa tanam padi karena memang airnya sudah selobar. Nah itu dampaknya. Terus dampak berikutnya itu Merauke dulu tidak terdengar bahwa ada banjir, tapi setelah di tahun terakhir bahkan tahun kemarin itu banjir. Oh gitu. Iya. Itu bagian dari dampak tadi itu ya? Iya, karena memang sebagian wilayah Merauke di distrik Merauke ya kebanyakan di klaster 3. Ya. Itu distrik transmigrasi. Kemudian tidak lupa juga saya tambahkan yang keenam ini akan meningkatkan
pemanasan global, karena sesuai dengan riset yang saya baca-baca juga, itu hutan yang dibongkarin memang hutan sebagian besar juga diambil dari hutan yang memang hutan masih hutan perawan, hutan yang bukan hutan bekas, tetapi hutan yang tutupan hutannya masih utuh yang memang dibongkar juga. Jadi itu akan menimbulkan pemanasan iklim yang terjadi nanti di Merauke, dan itu akan menjalar ke seluruh Indonesia. Pemanasan global akan meningkat akibat dari pembongkaran. Dan ini kalau terjadi pemanasan global ini memang dampaknya memang luar biasa. Bukan hanya masyarakat lokal di sana yang memang terdampak, tapi orang-orang yang ada tinggal di Merauke, yang ada tinggal di Papua, yang ada tinggal di Indonesia, bahkan seluruh dunia, warga dunia akan terdampak akibat dari laju deforestasi yang sedang berlangsung. Saya merujuk lagi pada data yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia. Di situ juga disampaikan bahwa hutan Papua dan Kalimantan alami deforestasi yang tinggi, dan ini saya sempat baca-baca dan itu memang sangat miris sekali. Ketika tutupan hutan ini mengalami penyerotan, mengalami kegundulan, maka kita akan mengalami pemanasan global. Kita akan berdampak nanti secara keseluruhan. Dari data yang sudah tersedia dan terpublish di publik, kalau kita melihat-lihat di Papua secara keseluruhan, memang tingkat deforestasi itu meningkat. Setiap tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan, dan secara khusus kalau kita kerucutkan ke daerah Papua Selatan, Merauke, itu adalah tempat di mana yang mengalami deforestasi paling tinggi di seluruh tanah Papua. Dan berikut ini adalah penyampaian dari Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Bapak Arye Rompas, dalam wawancara Narasi TV. Hutan yang tersisa di Indonesia itu sebagian besar berada di Papua, atau sekitar 43% berada di Papua ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan wilayah Papua sebagai areal wilayah baru untuk ekspansi industri ekstraktif dan juga berbasis lahan. Tahun 2021, NASA pernah merilis foto-foto citra satelit hutan gundul di tanah Papua. NASA mengkomparasi lokasi pantauan asli yang masih hijau pada 2002. Namun, berubah menjadi wilayah terbuka pada 2019. Kami juga mencoba hal serupa dengan membandingkan citra satelit Merauke. Wilayah ini menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi dibandingkan wilayah provinsi Papua lainnya. Hasilnya seperti ini. Citra satelit yang ini adalah citra satelit Merauke tahun 2000, dan yang ini adalah citra satelit tahun 2018. Perbedaannya ada di sini dan di sini. Warna coklat itu berarti wilayah tersebut sedang mengalami pembukaan lahan, alias deforestasi. Kalau melihat situasi Papua, deforestasi terbesar memang selama inilah konsesi monokultur. Kalau di selatan dulu pembangunan timber plantation, tapi di bagian Papua lainnya merata karena sawit. Tapi ada deforestasi lain yang juga relatif signifikan, cukup signifikan untuk Papua, ya ini karena pengembangan pemukiman, pengembangan ibu kota. Sektor-sektor industri ini menjadi dalang meningkatnya deforestasi di tanah Papua. Sepanjang tahun 2009 sampai 2018 sebanyak 37 surat keputusan pelepasan kawasan hutan atau PKH di tanah Papua diterbitkan. Dengan bertumpu pada surat tersebut, deforestasi tidak lantas bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang ilegal di tanah Papua. Sepanjang diterbitkan izin atau dilakukan berdasar kebijakan penguasa, deforestasi bisa saja terjadi. Ini adalah dampak konsesi-konsesi tersebut di wilayah Merauke. Sepanjang tahun 2000 sampai 2021, kawasan hutan di Merauke terus mengalami perubahan. Garis kuning yang ini adalah wilayah konsesi yang diberikan oleh KLHK.
Di tahun 2015, ada aktivitas deforestasi yang terjadi di beberapa wilayah konsesi tersebut. Di tahun 2018, wilayah yang sudah terdeforestasi tersebut sudah berubah menjadi kawasan non-hutan. Tapi, ada aktivitas pembukaan lahan lagi. Dan di tahun 2021, kawasan-kawasan dalam konsesi tersebut sudah secara penuh bertransformasi menjadi kawasan non-hutan. Kami mencoba membandingkan data deforestasi di tanah Papua yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2019 dari 3 lembaga yang berbeda. Hasilnya seperti ini. Papua kita ketahui bahwa juga Papua bukan tanah kosong gitu ya. Dengan masuknya investasi di sana, termasuk izin-izin yang sudah diberikan, ini tinggal menunggu waktu. Kemudian Papua itu kami sering menyebutnya sebagai pertaruhan terakhir terhadap perlindungan hutan di Indonesia. Di Indonesia tutupan hutan yang paling besar itu ada di Kalimantan sama Papua. Namun Kalimantan sebagian besar habis, di Papua juga mulai merosot. Dan ini adalah bencana bagi kami orang pribumi di sana, sehingga mau dan tidak mau kami harus tolak proyek strategis nasional maupun semua perusahaan-perusahaan yang kapitalis yang datang ke tanah Papua. Itu kami selalu menyuarakan satu suara bahwa kami tolak. Kami tidak perlu itu sebenarnya. Mama menolak perusahaan karena di situ ada kita punya tempat tinggal, tanaman ada. Jadi mama tidak terima untuk perusahaan ambil. Jadi kami sampai kapanpun sejengkal tanah pun kami tidak akan kasih. Karena kami lebih tahu luas wilayah kami. Jadi kalau kami kasih tanah itu berarti habis. Angin ini melambangkan tanah ini. Tanah Malin. Karena kami bisa hidup tanpa adanya proyek ini strategis nasional, kami bisa hidup tanpa adanya perusahaan, tetapi kami tidak bisa hidup tanpa hutan. Dan itu jelas, ketergantungan kami di alam, di hutan, jadi itu jelas, itu tidak perlu. Proyek strategis nasional itu tidak perlu, tidak penting bagi kita. Kemudian kembali lagi untuk flashback bahwa sesuai dengan pembacaan saya, bahwa saya melihat upaya-upaya dari masyarakat adat lokal di sana juga sudah dilakukan sejak lama, sampai upaya penolakan begitu sudah dilakukan sejak lama, sampai yang terakhir kemarin itu tanggal 16 dan tanggal 17 Oktober 2024 masyarakat adat suku Marin itu pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi gugatan ke pemerintah pusat. Hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 itu mereka aksi di depan Jalan Merdeka. Dan kemudian Kamis tanggal 17 Oktober itu mereka aksi sekaligus dengan aksi Kamisan dari kawan-kawan di Jakarta di depan Istana Negara Republik Indonesia. Aksi-aksi gugatan dari masyarakat adat yang ada di sana, terutama masyarakat adat suku Marin, Yei, itu sedang berlangsung gugatan dan penolakan seperti itu. Hari ini tanggal 17 Oktober bertempat di depan Istana Negara dalam aksi Kamisan bersama-sama dengan kawan-kawan hari ini menuntut keadilan dari negara. Kesempatan ini juga kami dari Merauke ingin menyampaikan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, khususnya kepada Presiden dan juga Menteri Kementerian Pertahanan dan Keamanan, bahwa kami menolak
hadirnya proyek strategis nasional khususnya untuk cetak sawah di wilayah masyarakat adat Makleu dan Hima-Hima. Untuk di Makleu khususnya Marga Gepse, Moiwen, Marga Basik-Basik, Balagaise, dan yang lain-lain. Kami ingin mengatakan bahwa proyek tersebut merusak lingkungan, merusak menghancurkan ekologi dan juga merampas tanah-tanah masyarakat adat. Kemudian berikutnya juga saya melihat ada penolakan juga datang dari masyarakat Papua secara keseluruhan di tanah Papua, itu semua antusias. Jadi masyarakat adat Papua itu kompak dan tolak proyek strategis nasional yang ada di Merauke. Kemudian saya melihat juga ada solidaritas dari rakyat Indonesia yang ikut menyuarakan penolakan terhadap proyek strategis nasional di Merauke. Solidaritas untuk mama-mama Papua. Seperti videonya ada, nanti saya tampilkan. Saya ingin menyatakan solidaritas bahwa perjuangan mama-mama di Papua tidak sendirian, dan kami dari Organisasi Perempuan Mahadika akan berdiri bersama dengan mama-mama Papua untuk Halo kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Mutiara Ika Pratiwi, saya dari Organisasi Perempuan Mahadika yang memiliki fokus untuk menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender dan mewujudkan kemerdekaan perempuan. Di sini saya ingin menyampaikan pesan solidaritas untuk mama-mama di Papua yang tengah berjuang mempertahankan hutan dan tanah di Papua. Saya ingin menyampaikan bahwa situasi kerusakan lingkungan dan alam yang saat ini sangat masif terjadi di Papua dapat meningkatkan situasi kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam prakteknya, kerusakan lingkungan ini selalu juga dibarengi dengan kekerasan terhadap perempuan, dan ini dapat kita lihat dari situasi yang dialami oleh mama-mama. Kemudian penolakan juga datang dari mahasiswa Papua, seluruh mahasiswa Papua, dan solidaritas rakyat Indonesia atau mahasiswa Indonesia untuk Papua. Jadi tidak hanya kawan-kawan mahasiswa Papua, tetapi kawan-kawan solidaritas juga ada yang ikut bersolidaritas menyuarakan isu yang sedang panas saat ini. Terus tokoh-tokoh ya, dari tokoh gereja, terus dari dewan, banyak pihak yang menyuarakan penolakan. Berikut ini adalah seruan terbuka dari Forum Masyarakat Adat Marin Anim Kondodigul di Merauke, Papua Selatan. Dan juga dari Forum Masyarakat Adat Marin Anim Kondodigul berkaitan dengan pelibatan militer dalam proyek strategis nasional di Merauke. Hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, kami langsungkan konferensi pers kami di Merauke dengan judul konferensi pers kita, yaitu Proyek Strategis Nasional Merauke melibatkan aparat militer mengancam dan menghilangkan hak hidup orang asli Papua. Bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan pembentukan Kesatuan Tentara Baru, yakni Batalion Infanteri Yonif atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di 5 daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, di mana 5 batalion yang dimaksud adalah Yonif 801 Kesatria Yuda Kensuari di Kabupaten Kerong, Papua. Yang kedua ada Yonif 802 Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sabe, Papua. Yang ketiga ada Yonif 803 Duka Adjatma Yuda di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Yang keempat ada Yonif 804 Dharma Bakti Asasta Yuda di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Yang kelima ada Yonif 805 Kesatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Bahwa 5 batalion di 5 daerah Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi, seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI Agus Subianto dalam jumpa pers secara langsung selepas acara peresmian di lapangan Silang Monumen Nasional atau Monas di Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2024. Sebagaimana yang diliput di media bisnis.tempo.co. Kebijakan pembentukan batalion infanteri ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat adat Malin Makleu, Mayo Bodol, Kimahima, dan Yeng di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang sedang terancam dan terdampak oleh proyek strategis nasional atau PSN pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke melalui proyek cetak sawah baru, perkebunan tebu, dan pabrik bioetanol yang akan menggunakan dan sedang menggusur tanah adat, dusun, dan hutan adat seluas lebih dari 2 juta hektar. Praktik PSN Merauke dilakukan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, pemerintah daerah, serta perusahaan swasta, John Lin Group, First Resource Group, KPN Corp Group. Bahwa masyarakat adat Makleu di distrik Ilwayap, Tubang, dan Okapa secara terbuka di hadapan pejabat Gubernur Papua Selatan telah menyatakan menolak proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang menggusur tanah, dusun, dan hutan adat sumber kehidupan masyarakat adat tanpa ada musyawarah dan persetujuan secara bebas dari masyarakat adat dan pemilik tanah. Namun perusahaan dan dikawal aparat militer bersenjata secara sewenang-wenang menggusur dan merampas tanah adat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Simon Balagese sebagai Ketua Forum Masyarakat Adat Malin, Anim Kondo Digo. Bahwa beliau juga mengatakan bahwa pemerintah dan operator proyek strategis nasional Merauke telah melanggar hak dasar masyarakat adat, hak hidup, hak atas pembangunan dan hak atas pangan dan gizi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlu untuk diketahui bahwa proyek ini bukan proyek kemanusiaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak, melainkan bagian dari proyek pembesaran dan perluasan bisnis meraup keuntungan modal bagi kepentingan penguasa dan pengusaha pemilik modal yang dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi dan merusak lingkungan hidup. Di lapangan proyek strategis nasional Merauke, kita temukan fakta bahwa aparat militer bersenjata terlibat memfasilitasi, memperlancar, dan mengamankan aktivitas perusahaan, sehingga membuat kekhawatiran dan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat adat. Bahwa keterlibatan militer dan proyek food estate PSN Merauke berpotensi mengancam dan menghilangkan hak hidup orang asli Papua, akan memperluas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia,
kekerasan dan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internasional berhubungan dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahwa pelibatan militer dalam proyek strategis nasional Merauke tidak tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertentangan dengan tujuan dan prinsip tentara profesional yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Oleh karenanya, Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malin Kondo Digul meminta Panglima TNI untuk membatalkan pembentukan batalion baru di tanah Papua. Selanjutnya adalah mengevaluasi serta menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam proyek komersial atas nama proyek strategis nasional di Merauke. Oleh karena itu, kami dari Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malin Kondo Digul meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek strategis nasional di Merauke. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ketua Forum beberapa hal yang menyangkut dengan aspirasi dan juga yang menjadi isi hati dari masyarakat adat Malin. Terima kasih. Selamat malam para pendengar dan juga pemirsa masyarakat adat Malin Kondo Digul. Saya Simon Balagaise, Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Kondo Digul, ingin menyampaikan hal terkait dengan istilah Malin. PT Jolin Group Mihtiaman Yah Tikma Kamin Anim Nanggo Ndapep Badin. Ini artinya PT Jolin Group datang dengan tentara dan juga dengan senjata. Ini PT Jolin Group membuat penyakit untuk masyarakat Malin dan juga akan menjadi suatu bumerang untuk masyarakat Malin. Artinya bahwa ketika hutan ditebang, situs-situs sejarah dihancurkan, dan tanah-tanah adat dirusak dan dicaplok secara paksa, melibatkan aparat organik TNI Polri, maka orang Malin berdampak akan mendapatkan kesusahan. Maka saya perlu tegaskan lagi bahwa saat ini tidak perlu ada penambahan militer untuk datang ke Provinsi Papua Selatan atau di distrik Animha, di mana sentra-sentra proyek strategis nasional, sawah, dan debu. Masyarakat adat Malin dengan berwajahkan lumpur itu po
Marai dengan berhiasan rumput putih di distrik Ilwayap pada tanggal 24. 4 kampung itu 6 kampung Wogikel, Yulili, Bibiken, dan juga distrik Tubang, distrik Okabar telah menyatakan sikap dengan tegas menolak PT Jolin Group yang telah melanggar, mencaplok, merusak hutan dan tanah adat di distrik Ilwayap, bahkan juga akan mengakibatkan beberapa subsuku seperti Makleo, Kima, Mayo Bodol, Kimo, Pondok Digun, dan Yeinan meminta kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo dan juga Presiden Jokowi, pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mempertimbangkan dengan adanya keputusan keterlibatan militer dan proyek nasional di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Demikian mungkin saya akan berikan kepada tokoh perempuan untuk melanjutkan terkait hal ini. Terima kasih. Selamat malam. Saya di sini hadir dari tokoh perempuan Malin Anindele dan saya mewakili suara perempuan dari kampung-kampung yang ada kena dampak. Yang mungkin selama ini perempuan tidak bisa bersuara dan berbicara. Tapi saya hadir di sini sebagai salah satu tokoh perempuan Malin. Saya mau meminta kepada negara bahkan pemerintah untuk tolong hentikan aktivitas bahkan perusahaan yang sudah masuk dengan hadirnya TNI yang begitu banyak membuat perempuan-perempuan di kampung semakin menderita. Kami semakin sengsara. Ini yang saya meminta kepada negara bahkan pemerintah, bahkan pejabat-pejabat, anggota-anggota TNI, kesatuan-kesatuan Polri harus hentikan proyek ini karena proyek ini tidak membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat Papua, khususnya kami orang Malin Anim dari Kondo sampai Kondo. Yang saya mau tegaskan sebagai tokoh perempuan Malin Anim Dek, untuk betul-betul negara membuka mata untuk segera hentikan proyek yang kami tidak inginkan ini. Karena proyek ini hanya membuat kami terpecah belah. Kami orang Malin sudah mau punah di atas kami punya tanah dan negeri. Saya mau tegaskan sekali lagi untuk negara bahkan pemerintah, bahkan oknum-oknum aparat yang bermain untuk segera hentikan permainan kalian yang tidak membawa kesejahteraan untuk kami masyarakat Papua, khususnya di Papua Selatan. Dan saya mau tegaskan untuk pejabat-pejabat daerah supaya kalian harus sadar dan bertobat. Dengan permainan licik kalian yang membuat hidup kami perempuan Malin Anim dari Kondo sampai Digul, kami hidup sengsara, kami menderita. Jadi sebagai salah satu tokoh perempuan Malin Dek, saya mau tegaskan untuk negara bahkan pemerintah, untuk sekali lagi Bapak Jokowi bahkan Bapak Prabowo yang nanti akan dilantik bulan ini, saya cuma minta tolong untuk hentikan proyek ini. Karena dampak kami sudah alami dan kami sudah rasa. Dan kami juga bagian dari NKRI. Kalau memang betul, tolong kasih kami keadilan. Kami tidak minta yang lain. Hukum itu dia harus adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Negara Indonesia negara hukum. Kalau bisa hukum itu adil. Supaya kami juga dapat keadilan. Karena kami tidak mau terpecah belah. Negara harus wujudkan kesejahteraan untuk kami orang asli Papua di atas tanah dan negeri kami.
Yang hutan kami dan tanah kami sudah hancur berkeping-keping. Bahkan kami sudah tidak bisa hidup layak. Kami sudah tidak akan berdamai dengan satu sama yang lain. Yang setiap hari terjadi pertumpahan, pertikaian. Ini yang harus negara melihat kembali. Jangan seenak-enak negara main kasih masuk Inspektur Kasim. Karena kami yang mengalami dampak korban. Saya sendiri salah satu korban. Dari saya punya tanah dan hutan ribuan hektar yang sudah digusur. Tapi saya sampai sekarang, saya hidup dalam penderitaan. Saya hidup dalam kemiskinan. Saya tidak dapat apa-apa dari hadirnya perusahaan-perusahaan yang sudah menggusur hutan adat dan tanah adat. Bahkan anak-anak negeri, mereka tersindir jauh. Hak-hak tanah dirampas, dirampok, dicuri. Oleh siapa? Pelaku-pelaku yang sudah bermain di atas tanah dan hutan kami, tolong hentikan. Karena kami juga bagian. Kami mau hidup layak di atas tanah kami sendiri. Dan saya meminta yang terakhir kepada negara, bahkan pemerintah, hentikan semua kegiatan-kegiatan yang kalian sudah bawa alat yang begitu banyak untuk menggusur tanah dan hutan adat kami. Tolong hentikan dan stop selagi masih ada waktu di atas tanah Papua. Tanah Papua, tanah leluhur, bukan tanah kosong. Tanah Papua ada manusia yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah kasih. Anugerah yang terbesar itu ada di tanah Papua. Harta kekayaan ada di tanah Papua. Jadi manusia harus sadar, bertobat dengan permainan-permainan kalian ini. Jangan sampai itu sudah terlambat, hati-hati. Karena kami orang Marin dari Kondo sampai ujung, itu kami punya tanah leluhur. Yang Tuhan titipkan untuk leluhur-leluhur kami menjaga. Untuk anak cucu bahkan generasi yang akan datang. Itu saja yang mungkin saya bisa berbagi dari hati suara perempuan yang selama ini saya hidup dalam penderitaan. 14 tahun saya hidup dalam kemiskinan. Jadi saya mohon kepada negara, tolong buka mata, lihat kami. Kami tidak mau sengsara terus. Hutan kami sudah habis, tanah-tanah kami digusur habis. Tolong negara harus buka mata, tanggung jawab masalah ini. Jangan negara cuma bisa bikin masalah, tapi tidak pintar untuk menyelesaikan. Kami yang jadi korban, negara harus buka mata. Lihat ini baik-baik, jangan sewenang-wenang saja. Itu yang saya mau sampaikan, saya punya suara. Terima kasih. Ya, saya ada yang mau tambah, menyampaikan apa saja. Saya sebagai tokoh masyarakat mau coba meminta bahwa dia tinggal, saya belum kenal, tidak kenal urusan. Kalau mau kenal orang datang ke Merauke baru kenal saya. Jangan putar balik fakta di Jakarta baru tipu-tipu kami di Merauke. Kalau kau orang Merauke punya tanah mana yang kamu kasih? Kalau bupati itu atau gubernur yang nanti besok akan terpilih punya tanah, biarlah mereka yang memberikan tanah. Jangan warga masyarakat tanah yang diberi, kamu perjualbelikan. Mohon tata tertib dalam ketentuan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat istimewa. Namun dibuatlah suatu peraturan pemerintah yang tidak tahu berpihak kepada siapa. Maka penderitaan ini akan mengalir terus-menerus dan dampak-dampak hal-hal yang akan terjadi membuat warga masyarakat di seluruh tanah Papua ini mulai dinilai dengan suatu gerakan-gerakan yang tidak berpotensi pada kemanusiaan yang beradab dan beradil dan beradab. Sehingga manusia-manusia ini mulai terjadi, muncullah perlawanan-perlawanan kecil yang kita selalu kenal dengan kata OPM segala macam. Inilah
Siapa yang membuat ciptakan suasana ini? Kalau bukan kita sendiri yang buat. Anda yang berbuat berarti Anda yang nanti akan kena akibatnya. Inilah siapa ya? Pemerintah. Dalam hal ini Bupati, Gubernur dari Papua sekarang akan jadi Provinsi Papua Selatan. Semua Papua yang membangun provinsi baru mulai ditambah dengan satu kesatuan angkatan bersenjata demi keselamatan pembangunan proyek nasional, ataukah demi kesengsaraan warga masyarakat Papua dengan provinsi-provinsi baru ini kah? Tujuan pemerintah ini benar apa tidak? Ini semua dipertanyakan. Inilah yang kami rasakan. Bolehkah kami boleh bersuara? Tapi kadang-kadang ada yang tidak mendengar. Tutup mata sebelah dan berjalan dengan keinginannya sendiri untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok manusia tertentu. Itu yang kami bisa tambahkan. Bagi pemuda dengan forum masyarakat Malin Kododigul ini yang dipimpin oleh Simon Pelagase, apabila dia terjadi di hari ke depan sampai ke tahun depan 2025, dia akan meluas, dia akan menambah amunisi baru dengan kekuatan yang berlebihan, sehingga jangan kaget apabila kalau ini juga sudah menambah. Anda tambah berbuat maju ke sana dengan perluasan areal luas hutan ke sana kemari, namun yang ada saja Anda tidak bisa selesaikan. Pemerintah tidak mampu menyelesaikan. Bagaimana kita mau mengakomodir secara bagus dengan peraturan pemerintah yang ada, lalu kita mulai membentuk, kita revisi ulang, kita coba membangun kembali dengan proyek mulai dari Asiki, Bio, semua proyek-proyek yang ada dengan hutan sudah habis-habisan ini, sehingga tadi dari tokoh masyarakat, dari forum, semua mengeluh. Kami sebagai tokoh masyarakat terpaksa kita hanya mau duduk diam. Kami harus bersuara. Kalau ini terjadi terus, mungkin umur kami ini akan habis. Tapi generasi ini akan kemana? Kalau tanahnya so habis, tradisi budaya adat kita mau pakai apa? Seperti burung cenderawasih, cacing, segala macam. Inilah yang menjadi soal. Begitu saya boleh tambahkan kepada kami punya jumpa pers ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, saya dari Brunei, Mangkap Pipalo, Vincent Pipalo. Saya mau sedikit sampaikan juga apa yang sekarang kita bahaskan, terutama dengan kehadiran perusahaan. Kalau di daerah Jatibog, perusahaan ini negara mandiri, karena kami melihat kemarin dalam hasil survei itu ada penerobosan yang sekarang marga kami, marga baru mengalami. Jadi kita melihat sekarang, kita melihat ini bahwa perusahaan ini sudah punya kekuatan untuk, karena ini persoalan belum diselesaikan. Tidak perusahaan dengan marga kami, marga baru. Karena kami pernah sampaikan kepada pihak perusahaan, tolong pelanggaran yang sudah melanggar pihak kami tolong dicabut. Jadi kami melihat sekarang strateginya perusahaan ini, dia memakai kekuatan juga. Jadi kami sudah melihat bahwa kami akan berhadapan dengan kekuatan itu, dengan angkatan. Dan saya mungkin sedikit saya pesan atau tekan, mohon kepada pemerintah daerah kabupaten, khususnya Bapak Bupati, tolong lihat permasalahan ini. Kami adalah bagian daripada masyarakat Kabupaten Gresik, masyarakat Bapak. Bapak harus menyelamatkan kami atau melihat masalah kami supaya dapat diselesaikan secara manusiawi. Mungkin dari saya, yang saya bisa sedikit sampaikan pengalaman yang saya mengalami di alam atau di dusun kami, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, tolong melihat persoalan
di masyarakat. Terima kasih. Ya, demikianlah konferensi pers kita pada hari ini, Merauke 3 Oktober 2024. Sekali lagi kami tegaskan bahwa solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malin Kondodigul meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek strategis nasional di Merauke dan mendesak juga tidak perlu ada pelibatan sampai pembentukan 5 batalion dalam PSN ini. Demikianlah konferensi pers kita di saat ini. Hormat kami, Simon Balegese sebagai Ketua Forum Malin Kondodigul dan juga juru bicara Solidaritas Merauke Teddy Wapo. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Tidak hanya dari pihak masyarakat adat yang menyerukan seruan penolakan terkait dengan proyek strategis nasional atau PSN Food Estate di Kota Merauke, tetapi seruan terbuka juga dikeluarkan oleh pihak gereja kepada pemerintah pusat supaya mereka tuh mendengar suara-suara penolakan dari masyarakat adat. Jadi berikut ini adalah seruan terbuka dari pihak gereja. Saya akan tampilkan videonya, rekan-rekan bisa melihat. Seruan kami. Pertama, kami mendukung sepenuh hati gerakan perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya. Sebab itu adalah dapur, pasar, sumber penghasilan hidup mereka. Yang kedua, kami mohon kepada TNI, Polri untuk tidak menghadapi masyarakat adat dengan kekerasan, intimidasi, teror, dan menakut-nakuti mereka yang melakukan gerakan perlawanan damai demi mempertahankan tanah adatnya. Jadi begitu rekan-rekan semua yang sempat menonton dari awal pembahasan sampai di akhir video ini. Saya sudah menampilkan banyak cuplikan-cuplikan video maupun teks yang dimana semua itu menunjukkan bahwa masyarakat adat itu merasa resah, merasa terancam dengan adanya proyek strategis nasional yang sedang dibuat oleh pemerintah pusat dan diturunkan ke sana. Jadi penolakan-penolakan pun muncul dari masyarakat akar rumput, itu didasarkan pada pengalaman hidup mereka yang sebelum-sebelumnya. Karena yang sudah saya sampaikan di awal tadi kan, bahwa sebelum proyek strategis nasional yang sekarang ini di era Jokowi 2 periode, itu sebelumnya itu ada Presiden SBY punya program itu sebelumnya kan ada, dan itu memberikan dampak buruk, memberikan pengalaman yang traumatis untuk masyarakat, sehingga dari pengalaman itu mereka sudah rasakan, dan sekarang pemerintah Jokowi dan Prabowo lagi mau tambah sekarang, sehingga masyarakat benar mati-matian mereka tolak begitu. Jadi kumpulan klip dan tulisan yang saya kumpul frame by frame yang saya urutkan ke sini itu hanya sebagai penyambung aspirasi, sebagai penyambung informasi dari fakta sebenarnya apa yang terjadi di Merauke, apa suara-suara masyarakat di sana, apa tuntutan mereka. Tujuan saya seperti begitu, sehingga kumpulan-kumpulan klip dan tulisan itu saya urutkan dari awal sampai akhir, supaya saya tidak hanya bicara kosong, tetapi ada bukti-bukti, kumpulan-kumpulan video dan teks tulisan yang bisa memperkuat pembicaraan saya, bahwa yang saya bicara ini benar-benar sesuai dengan masyarakat di lapang. Mereka tolak, seperti begitu rekan-rekan.
Semoga klip-klip ini bisa membantu memberikan semacam sedikit informasi ke kalian semua supaya bisa mengetahui informasi yang benar-benar ada di lapang. Dan selebihnya itu kalian bisa cari sendiri di media sosial, bisa cari di Google, bisa cari di YouTube, di Instagram. Kalau bisa saya sarankan itu kalian bisa cek di media lokal yang bergerak di sana. Misal ada Pusaka Bentala Rakyat, terus ada Elsam Papua, terus ada Lau Papua, ada Jubi, terus ada Suara Papua, dan yang tingkat nasional itu rekan-rekan nanti bisa akses di media macam BBC News, terus bisa akses juga di Green Press Indonesia. Terus itu media-media yang saya lihat atau sangat relevan dengan mensupport pergerakan dari masyarakat adat di sana. Oh, saya lupa lagi. Ini dari Tempo, koran Tempo, itu rekan-rekan bisa cek di sana juga. Itu saya lupa tadi. Itu media-media yang sangat kredibel, bisa dipercaya begitu. Jadi bisa akses sendiri lagi di sana untuk mengecek informasi yang lebih lanjut dan terupdate dari perkembangan masyarakat. Rekan-rekan semua, terkait dengan perjuangan masyarakat adat di Merauke sana sampai hari ini tanggal 8 Desember 2024 itu perjuangan dari masyarakat adat di sana masih berlangsung. Jadi tadi saya pantau-pantau di akun Bentala Rakyat di Instagram. Di situ ada kirim link petisi untuk dukung perjuangan masyarakat adat di sana. Jadi rekan-rekan jika berkenan untuk mendukung perjuangan masyarakat adat di Merauke sana untuk mempertahankan mereka punya tanah adat, nanti saya taruh link petisinya, nanti saya taruh di deskripsi. Nanti rekan-rekan bisa bantu isi biodata di situ supaya mendukung perjuangan dari masyarakat adat di sana untuk mereka punya tanah ulayat di sana, seperti itu. Itu saya minta dukungan, bantuan juga untuk rekan-rekan semua yang nonton di video ini. Halo rekan-rekan semua, sepertinya pada saat ini kita telah sampai di akhir dari pembahasan kita yang panjang kali lebar sudah kita lewati bersama. Jadi di akhir ini kita masuk ke penutup, dan sebelum menutup video ini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan saya dari awal sampai akhir ini. Jadi saya akan simpulkan saja secara singkat bahwa sesuai dengan pembahasan saya fokuskan ke hal-hal janggal yang terjadi dalam proyek ini. Dimana tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam proyek ini setidaknya ada 5 hal yang menjadi janggal dalam proyek ini. Ada dari segi peraturan, yang beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar sendiri oleh negara, terus prinsip yang melindungi hak-hak masyarakat adat itu pun dilanggar oleh negara atau pemerintah, sehingga saya hanya fokus pada tema itu atau topik itu untuk saya mau menarik kesimpulan. Saya tidak melebar kemana-mana. Nah, dari hal-hal janggal ini yang kemudian saya simpulkan, terus tadi lupa, AMDAL juga belum dikaji baik-baik atau belum dibikin. Itu yang kemudian dalam topik yang tadi saya bahas di pertengahan, kejanggalan dalam proyek strategis nasional di Merauke ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya negara nih secara status dia itu dikenal secara luas, dia ini sebagai negara hukum, tapi dalam praktek ini sebenarnya dia tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan, tata kelola, bahkan peraturan hukum yang dia bikin sendiri. Regulasi yang ada itu dia sendiri tidak patuhi. Sehingga kesimpulan yang muncul di situ adalah negara sengaja mengabaikan hak-hak dasar dari
masyarakat adat, orang Papua secara keseluruhan maupun orang Papua secara keseluruhan juga di Papua Selatan maupun masyarakat adat yang kena dampak saat ini. Karena di Papua Selatan sendiri peristiwa yang terjadi itu masyarakat adat suku Awuyu itu hanya berjarak sekitar berapa kilometer itu dari Merauke ke Bovendigul, itu hanya di bagian perbatasan tengah. Itu kemarin isunya besar. Namun negara tidak menyelesaikan persoalan itu dengan serius. Bahkan hasil gugatan yang dilakukan ke Mahkamah Agung itu ditolak secara mentah-mentah. Dan sekarang proyek ini pun masuk dalam kategori yang satu wilayah lalu masyarakat adat dibuat menderita dengan situasi yang ada. Itu kesimpulan saya yang poin pertama. Dan yang poin kedua adalah saya menyimpulkan juga melihat dari fakta-fakta yang ada, bahkan situasi yang ada di seluruh tanah Papua dan kerucut lagi khususnya di daerah Papua Selatan yang kita tahu di mana di sana terjadi pembongkaran hutan secara besar-besar. Itu saya menyimpulkan bahwa sebenarnya negara ini melalui pihak perusahaan ini mereka memanfaatkan kita. Mereka memanfaatkan kita punya sumber daya yang ada tanpa memperhatikan hak-hak dasar kita manusia orang Papua yang tinggal dan hidup di kita tempat sana. Mereka tidak mengakui kita dan mereka cenderung fokus hanya pada sumber daya alam yang ada. Itu kesimpulan yang kedua yang saya tarik. Kemudian negara atau pemerintah juga tidak mempertimbangkan dampak lingkungan seperti apa yang akan terjadi dan akan berefek pada masyarakat lokal, masyarakat adat setempat. Itu pemerintah sama sekali tidak berpikir panjang lebar soal itu. Ya mungkin mereka berpikir, cuman fokus mereka itu lain, yaitu untuk mengeruk sumber daya yang ada. Sehingga pembiaran itu terus terjadi dan berlangsung sampai sekarang. Masyarakat bersuara, menolak, tetapi sampai saat ini pemerintah belum merespon atau menanggapi suara-suara dari masyarakat adat itu dengan serius juga. Nah, ini sebenarnya persoalan yang problematis sekali. Jika ada kata-kata saya yang mungkin membuat kalian merasa tersinggung secara pribadi, secara individu, itu saya mohon maaf karena saya tidak berfokus untuk menyinggung perorangan, tidak membicarakan hal-hal yang personal di sini. Ini saya bicara, ini berkaitan dengan urusan publik, ini wilayah publik yang saya bicara. Jadi untuk rekan-rekan yang menonton menyimak dari awal sampai akhir, saya mohon supaya menyingkapinya secara bijak dan tidak tersinggung seperti itu. Mungkin itu saja, kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan di pembahasan selanjutnya. See you. Bye.